Bab 2640 Ratu Kuila. Dengan kedatangan Mileye, Sekte Langit Hitam mengalami perubahan yang luar biasa. Setiap orang menjadi penuh semangat, karena semua orang sudah kenyang, dan gajinya juga naik. Untuk sementara, belasan orang di Sekte Langit Hitam kembali bersemangat. Mileye belajar dan menulis bersama Kak Sivo dan lainnya setiap hari. Tentu saja dia hanya membaca dan menunjuk dari waktu ke waktu. Harus diakui bahwa Mileye sangat mengagumi Kak Sivo dan yang lainnya. Kak Sivo dan lainnya tidak kultivasi tingkatan alam, tapi pengetahuan mereka sangat menakutkan. Orang-orang ini mahir dalam geografi astronomi, peradaban alam semesta, sistem tingkatan alam, metode lorong. Ambil tingkatan alam sebagai contoh, mereka tidak mempraktikkan tingkatan alam, tapi mereka memahami tingkatan alam ini lebih baik daripada mereka yang mempraktikkan tingkatan alam. Terkejut. Setelah kontak dengan Kak Sivo dan lainnya, Mileye sangat terkejut. Orang-orang ini berpengetahuan luas, mungkin nomor 2 setelah Quincy. Selama masa studi ini, Mileye juga memperoleh banyak hal. Dia sekarang sangat percaya bahwa membaca itu bermanfaat. Dan Mileye juga menemukan bahwa dia sepertinya menyukai perasaan membaca buku. Meningkatkan kualitas pribadi. Membaca dapat membuatnya benar-benar tenang, berpikir, memahami, mengenal dunia alam semesta, merasakan pikiran orang lain. Seringkali dalam hidup seseorang, dia harus berhenti untuk menenangkan diri dan menetap. Hidup lebih dari sekedar berkelahi dan membunuh. Siang. Mileye sedang berbaring di pintu masuk aula utama Sekte Langit Hitam, memegang gulungan buku kuno di tangannya, dan sinar matahari yang lembut menyinari dirinya, membuatnya hangat. Nama buku kuno di tangannya, 36 jenis keterampilan Yin dan Yang. Mileye membaca dengan senang hati. Kali ini Kak Sivo datang membawa secangkir teh, dan buku kuno di tangan Mileye tiba-tiba menjadi geografi dan budaya manusia. Kak Sivo berjalan ke Mileye dan memberi sedikit hormat, "Tuan muda, silakan minum teh." Mileye menyesap cangkir tehnya, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah ada perlu, Senior Sivo?" Kak Sivo ragu untuk berbicara. Mileye tertawa dan berkata, "Katakan dengan jujur." Kak Sivo berkata dengan suara berat, "Tuan muda, kami butuh dana untuk membeli buku purba." Mileye sedikit penasaran, "Buku purba?" Kak Sivo mengangguk, "Ya, beberapa buku purba merekam beberapa peradaban yang tidak diketahui, atau beberapa teknik seni bela diri kuno, yang memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Oke, aku akan pergi dengan kalian, jangan khawatir tentang uang, aku akan mengurusnya." Mendengar hal tersebut, Kak Sivo sangat bersemangat, dan langsung membungkuk dalam-dalam kepada Mileye, dengan gemetar berkata, "Tuan muda, terima kasih." Mileye tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Karya kalian adalah untuk memberi manfaat bagi semua makhluk di alam semesta. Itu adalah pahala yang besar, kekayaan besar, dan makna yang besar." Kak Sivo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda, apakah kamu bersedia mempublikasikan hasil penelitian kami? Dan secara gratis?" Mileye mengangguk, "Tentu saja." Mendengar itu, Kak Sivo langsung membungkuk dalam-dalam, "Tuan muda baik hati. Sangat baik sekali." Mileye tersenyum tipis, "Aku akan membangun satu akademi dan memanggil lebih banyak cendekiawan untuk bergabung dengan kita." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit, dan berkata dengan lembut, "Sepanjang jalan, aku menemukan bahwa energi jahat dari praktisi yang tak terhitung jumlahnya terlalu berat, dan semua orang bertarung kalau mereka tidak senang. Entah kamu mati atau aku mati. Dunia ini seharusnya tidak seperti ini.
Kalau orang-orang seperti aku membaca sebanyak yang aku lakukan, kalau mereka membaca buku-buku bagus, maka dunia akan jauh lebih baik. Kak Sivo sekali lagi membungkuk dalam-dalam kepada Mileye, kami bersedia membantu Tuan Muda. Mileye tersenyum, lalu melihat plakat di atas kepalanya. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, kita akan membangun akademi yang didedikasikan untuk memperbaiki energi jahat di alam semesta. Karena dunia tiada ketertiban, sehingga orang-orang terburu nafsu. Semuanya berorientasi pada keuntungan. Tujuan akademi kita adalah untuk kepentingan alam semesta, membangun kehidupan untuk makhluk spiritual, mewariskan ilmu dari masa lalu, dan menciptakan perdamaian untuk semua generasi. Itu menciptakan ketertiban dan membangun perdamaian. Kak Sivo buru-buru berkata, bagus, sangat bagus. Mileye tersenyum tipis, namakan saja Akademi Guanxuan. Akademi Guanxuan. Kak Sivo mengangguk, bagus. Mileye tiba-tiba berdiri, kamu mau beli buku kuno, kan? Ayo, aku ikut kalian. Kak Sivo buru-buru berkata, Tuan Muda, silakan. Naik kereta kuda. Kak Sivo dan yang lainnya tidak berlatih, jadi kemanapun mereka pergi, mereka selalu naik kereta, dan itu satu-satunya kereta. Kali ini Kak Sivo hanya membawa seorang gadis muda. Gadis ini adalah muridnya, dia bernama Kuila, yang baru saja diterimanya beberapa waktu yang lalu. Ketika dia datang, dia hampir mati kelaparan. Karena itu, Kuila ini bertubuh kurus, tapi memiliki pandangan dan mental yang sangat baik. Dia memegang buku kuno di tangannya setiap saat. Mileye dan Kuila duduk di gerbong, sedangkan Kak Sivo mengendarai kereta kuda itu. Ini diatur khusus oleh Kak Sivo. Dia berharap Kuila bisa belajar dari Mileye. Di hati Kak Sivo, Tuan Muda ini memiliki ilmu dan kebijaksanaan yang luar biasa. Kuila duduk di seberang Mileye, tampak agak pendiam. Mileye memandangi Kuila. Kuila berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia mengenakan jubah biru dan terlihat kurus, tapi dia penuh semangat. Mileye tersenyum dan berkata, jangan gugup. Kuila sedikit mengangguk, tapi tampak lebih gugup. Mileye melirik buku kuno di tangan Kuila, dan berkata, buku apa yang sedang kamu baca? Kuila ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, jalan tengah. Mileye tertawa, di buku dikatakan bahwa ketulusan adalah tingkatan alam tertinggi dalam hidup, apakah menurut kamu ini benar? Kuila berpikir sejenak, lalu berkata, ya. Kuila berkata dengan sungguh-sungguh, hanya dunia yang tulus baru dapat mempelajari kitab suci dunia, membangun fondasi besar dunia, dan mengetahui budidaya dunia. Jalan ketulusan pasti akan mencapai alam tersuci. Tuan Muda ingin mengutamakan kepentingan untuk alam semesta dan makhluk spiritual, ingin mewarisi pembelajaran yang unik dari para master masa lalu, untuk menciptakan perdamaian untuk semua generasi, untuk menciptakan ketertiban dan untuk membangun perdamaian, maka harus tulus. Kalau kamu memperlakukan alam semesta ini dengan tulus, alam semesta ini akan memperlakukan kamu dengan tulus. Mileye terdiam. Kuila ragu-ragu, lalu berkata, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Mileye tersenyum sedikit, kamu benar. Tapi kamu harus mengingat satu hal, yaitu hati orang-orang di dunia ini sangat rumit. Orang harus tulus, tapi mereka juga harus berhati-hati. Seperti yang dikatakan orang bijak, kita tidak boleh tega menyakiti orang lain, dan kita tidak boleh tidak waspada pada orang lain. Untuk memperlakukan orang baik, kita harus tulus dan baik hati, tapi saat memperlakukan orang jahat. Saat dia berbicara, dia tersenyum dan tidak berbicara. Kuila ragu sejenak, lalu berkata, untuk memperlakukan orang jahat, kita harus memengaruhi mereka dengan kebaikan dan cinta, bukan? Mileye terdiam.
Kuila melirik Mileye dengan hati-hati, salahkah? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau kebaikan dan cinta tidak dapat memengaruhi mereka? Tangan kanan Kuila tiba-tiba mencengkeram buku kuno di tangannya, matanya penuh tekad, bunuh. Bunuh. Mileye tertegun. Sedikit terkejut. Mileye memandangi Kuila di depannya, dia masih terlihat sangat lemah, tapi ada tatapan kejam di matanya. Mileye terdiam. Intuisinya memberitahunya bahwa masa depan gadis kecil ini tidaklah mudah. Tidak menakutkan untuk belajar, tapi takutnya menjadi seorang kutu buku yang tidak tahu bagaimana beradaptasi. Pembelajaran semacam itu akan sia-sia, tidak peduli seberapa berpengetahuan kamu. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, apakah kamu ingin kultivasi? Kuila berkedip, bisakah aku? Mileye mengangguk, kalau kamu mau, kamu bisa. Kuila masih ragu-ragu, tapi kultivasi membutuhkan uang. Akademi kita sangat miskin. Mil, kamu tertawa, tidak apa-apa, kalau kamu ingin berlatih, aku akan mengurus uangnya. Kuila berkedip, bisakah? Mileye mengangguk, ya. Kuila berdiri dan memberi hormat yang dalam kepada Mileye, terima kasih tuan muda. Mileye tersenyum sedikit dan tidak terlalu memikirkannya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa dengan tindakan kebaikannya yang kecil hari ini, beberapa tahun kemudian, seorang ratu yang tak tertandingi akan muncul di dunia. Ratu Kuila. Kultivasi ganda literasi dan seni bela diri. Dan zaman itu juga dikenal sebagai zaman alam semesta yang paling jaya sejak zaman tiga pedang. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya juga beruntung lahir di zaman itu, karena setelah berakhirnya zaman tiga pedang, alam semesta yang luas ini jatuh ke dalam periode kegelapan yang panjang. Seni bela diri runtuh, peradaban terputus. Era itu dikenal sebagai era tergelap dalam sejarah. Hingga Ratu Kuila ini muncul. Mileye tidak akan pernah membayangkan bahwa meskipun dia tidak mendapatkan buah dari tindakan kebaikannya yang kecil hari ini, keturunannya akan mendapat banyak manfaat. Setelah mengobrol dengan Mileye, Kuila tidak lagi gugup, dan sering mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mileye, baik akademis maupun seni bela diri. Sedangkan untuk masalah akademik, Mileye tentu saja hanya membodohi. Sejujurnya dalam hal pembelajaran, dia memang tidak sebaik Kuila ini, yang pernah membuatnya merasa malu. Tentu saja, meskipun dia tidak sebaik Kuila dalam hal pengetahuan, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dalam soal kultivasi. Keduanya mengobrol dengan sangat gembira, tentu saja kebanyakan adalah Kuila yang meminta nasihat Mileye. Tanpa disadari, ketiganya datang ke kota Xianghu, salah satu dari 3 kota besar di alam semesta dewa. Alam semesta dewa memiliki 4 alam dan 3 kota, dan keempat alam tersebut adalah dunia bukit, dunia gunung, dunia misteri, dan dunia awan. Ketiga kota tersebut adalah kota Xianghu, kota Tianyan, dan kota Wangu. Mileye melihat kota Xianghu di depannya, harus diakui itu benar-benar megah, gerbang tembok kota lebih besar dari seluruh aula sekte langit hitam. Kuila menatap kota Xianghu di depannya dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah mereka bertiga memasuki kota, itu langsung menjadi pemandangan yang aneh. Orang biasa. Di kedua sisi jalan, beberapa orang memandangi Mileye bertiga dengan rasa ingin tahu. Di era ini, pada dasarnya semua orang berlatih kultivasi, atau dengan kata lain, orang biasa hanya muncul di dunia tingkat rendah semacam itu. Jarang melihat orang yang benar-benar biasa seperti Mileye bertiga. Karena Mileye menyembunyikan auranya, di mata semua orang, dia juga orang biasa. Kuila melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, "Tuan muda, kenapa mereka semua melihat kita?" Mileye tertawa,
karena mereka semua sangat hebat, tapi kita tidak cakap. Kuila berkedip, setengah mengerti. Setelah beberapa saat, ketiganya mendatangi paviliun kecil. Setelah masuk ke paviliun kecil, Mileye menemukan bahwa paviliun kecil itu adalah ruang buku. Di ruang buku ini ada beberapa buku kuno, dan di ruang buku ini tidak ada banyak orang yang membaca buku, bahkan ada yang setingkat master dewa usia. Sifu berkata, "Tuan muda, tunggu sebentar, aku akan pergi mencari penjaga toko buku." Setelah berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Mileye melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan akhirnya, dia membawa Kuila ke satu rak buku, dan dia mengambil buku kuno untuk dibaca. Kuila ingin baca juga, tapi Mileye segera menyimpannya. Dia berkedip, "Kamu tidak bisa baca ini." Kuila berkedip, "Kenapa?" Mileye berkata dengan serius, "Buku kuno semacam ini, hanya orang sepertiku yang tenang dan berhati murni yang tidak akan disesatkan." Kuila terkikik, "Tuan muda, kamu serius sekali." Mileye. Pada saat ini, Sifu itu kembali dengan wajah pahit. Mileye bertanya, "Ada apa?" Sifu tersenyum kecut, "Kalau ingin bertemu bos mereka, kita harus membuat janji." "Aku baru saja membuat janji. Bos mereka mungkin tidak akan bertemu kita sampai 3 hari kemudian." Mendengar ini, Mileye sedikit mengernyit. Dia melihat sekeliling, dan dia menemukan bahwa ada seseorang yang dengan ramah melayani mereka yang sedang membaca di lapangan, tapi tidak ada seorang pun yang melayani mereka bertiga. Mereka mengabaikannya. Kuila dengan lembut menarik lengan baju Mileye, dan berkata dengan lembut, "Apakah karena kita miskin maka kita tidak dianggap serius?" Mileye terdiam. Bagaimana dia harus menjawab ini? Bersambung.